Halo guys. Kemana ya? Kemana? Situ. Halo guys, kembali lagi di Rumah Torik. Jadi hari ini tuh ada seseorang tamu yang mungkin kalian tebak dari belakang kepalanya. Menurut kalian siapa? El Rumi everybody. Berapa banyak orang yang bakal kaget ya di komen-komen? Lebih ke tetangga sih ya. Iya, tetangga. Jujur tetangga sih. Dulu sebenarnya tuh kita tetanggaan, El. Tetanggaan? Ya. Kan lu di sebelah TK, gue di seberang TK. Yang rumah yang mana? Kemarin tuh salon, sekarang tuh nggak tahu jadi apa. Jadi rumah lagi apa gimana? Warna ungu. Yang di dekat belokan berarti ya? Iya, dekat belokan. Pokoknya tusuk sate, itu kelihatan rumah gue. Iya. Nah itu berarti sekarang pemandangan di kamar gue tuh. Kamar gue pemandangannya ke arah situ sekarang. Iya, mungkin dari dulu lu emang udah ngeliatin gue ya. Jangan-jangan. Waduh. Wah, Torik tuh. Enggak, tapi dulu lu pernah kayak beberapa acara gitu. Itu laki-laki lagi rame-ramenya. Iya, 2009 kali ya? Iya, 2009. Itu laki-laki lagi rame-ramenya. Yang Tuhan kirim, nah itu tuh. Iya, seangkatan tuh lagunya. Dan waktu itu ada acara sunatan tuh. Lu bikin acara sunatan, inget gak lu? Depan rumah lu. Tenda gede banget itu. Wah, panjang banget lagi. Iya. Lu bikin acara sunatan. Lu datang nggak? Gue datang karena lu undang. Nggak tahu lu yang undang ya, tapi pokoknya karena gue tetangga lu kali ya, jadi tetangga-tetangga juga pada diundang. Tapi lu mau tau nggak fun fact-nya Kitanan Al dulu tahun 2009 apa? Apa? Lu tau nggak itu band pengisinya siapa? Siapa? Kuburan Band. Hah? Itu pertama kalinya Kuburan Band kayaknya mungkin. Oh iya, itu Kuburan Band, gue nonton Kuburan Band. Iya. Gue di situ nonton. Itu dulu belum terlalu terkenal. Terus kayaknya mungkin setelah main di Kitanan kita ya, asumsi kita ya. Iya. Kayaknya mereka langsung melejit. Tapi itu lucu banget sih mereka performa. Gue kayak, ini apaan band kok pakai make up? Wah, itu lucu banget. Tahun dulu itu ya. Lucu banget sih. Terus lagunya udah pakai lagu mereka waktu itu. Udah, yang C A minor, D minor ke G. Nah itu lucu banget. Tahun-tahun itu, wah zaman-zaman Mbah Surip tuh. Tahun segitu tuh, 2009 tuh. Terus akhirnya Bang Atta itu sebelum kita jadi, maksudnya mulai nge-YouTube, terus mulai segalanya lah. Mulai konten lah ya. Bang Atta sering main bola sama lu. Sama Al ya? Di Colossus ya? Oh iya, di Citos ya? Di Citos. Iya, futsal. Akhirnya sering main segala macam. Iya. Terus awal banget tuh kita kayak itu belum ada tuh budaya-budaya yang kayak semua orang datang ngevlog. Wah, itu belum ada. Itu baru Atta pertama kali tuh. Tapi jujur, lu tuh dulu ngeliat Atta kayak gimana? Dia kan bawa kamera sendiri dan GoPro loh itu. Iya, dulu tuh kita kayak ini apaan sih? Main bolanya direkamin gitu loh. Sekarang semuanya tiap orang main bola ngerekam semua. Rata-rata putri apa deh? Dia bisa ngeliat masa depan gitu. Iya, dia melihat masa depan. 2015 tuh kita ingat banget. Iya, 2015. Atta tuh baru mulai rambutnya rambutnya masih warna-warni lah. Iya. Habis itu dari rambut diikat, terus rambutnya jadi warna-warni. Iya. Kayak es krim ya. Terus udah mulai asyap. Wah. Billboard asyap semua nih. Dan lu ngeliat Atta dulu gimana? Asing nggak dengan kameranya? Kita kalau gue sih jujur ya, karena emang dari gue keluarga gue suka dokumentasiin, jadi dengan kamera tuh udah biasa gitu. Biasa. Tapi itu kalau keluarga. Cuma kita karena kita sering keluarga direkam, kita kalau kegiatan luar tuh kita udah males kayak direkam lagi. Iya, direkam lagi. Terus kita kayak, loh ini kok orang malah keluar bawa kamera sih. Awal ngevlog banget nih kayak YouTuber yang gitu belum ada kayaknya. Belum ada ya. Jadi kita masih kayak ngeliat Atta datang main bola doang. Waktu itu kita main futsal doang loh. Main futsal. Terus bawa kamera tuh kayak 2 apa 3 tuh dia bawa. Wah, bawa rombongan kok. Oh, akhirnya dia udah bawa kamera 2-3. Iya. Tadi dia pakai GoPro tuh. Iya. Terus kita bukan merasa aneh ya. Lucu aja kayak ini kok main bola di kontennya. Dan gitu. Sampai akhirnya kalian udah nggak asing lagi dengan orang kita main bola terus kayak semua. Iya, sekarang dia pelan-pelan setahun 2 tahun. Makin banyak. Wah, semua orang datang bawa kamera. Rata-rata yang mulai. Tapi lingkungan kita tuh sebenarnya deket banget loh, El. Maksudnya kayak teman-teman BM lu tuh gue pada kenal, dulu sering nongkrong. Circle ya? Circle lu. Tapi kita tuh nggak pernah ngobrol yang kayak gue bisa ngorek lu gitu loh. Masa sih? Korek? Nggak gitu dong. Kali ini gue bakal nanya-nanya. Gue pengen ngobrol sama Gimana?
sekarang gila banget loh. Lu hampir setiap hari lo keluar kota lo sekarang. Ya seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Mana ada seminggu sekali, kemana 3 kali lo? Lombok, Serpong kan luar. Oh, iya. Masih mobilan lah. Ya. Seminggu lu berapa kali manggung? Lu membatasi diri lu atau enggak? Enggak sih, cuman kadang-kadang paling membatasi lebih ke milih hari. Kadang dulu kita mikir tuh, wah jadi artis enak ya kerjanya nggak 9 to 5, terus kerjanya bebas hari apa aja gitu. Tapi lama-lama gua ngerasain lebih enak juga kalau jadi artis tuh tetap dihariin, kayak misalkan kita cuma nerima job Senin sampai Jumat doang. Tetap ada waktu untuk sendiri. Karena karena gue waktu itu pernah ngerasain bener-bener lagi banyak tawaran job, terus oh ya terima, ketik A, B, C, wah itu ya mungkin duit enak tapi nggak enjoy. Jadi kayak nggak ada waktu buat diri lu sendiri. Iya, jadi untuk kayak duduk dulu kayak wah kemarin asik juga ya, kayak merenung dulu. Iya, itu nggak ada tuh waktu itu ya. Jadi kayak waduh, kayaknya kurang enjoy juga. Buat apa kan kalau kita banyak duit tapi nggak enjoy kan? Benar. Akhirnya bukan membatasi diri sih, lebih ke ngatur harinya aja, kayak tetap bikin ada hari libur jadi ya. Iya. Kalau gue sih ada, gue pengen setiap hari Sabtu tuh gue kosong. Atau kosong. Sabtu, Minggu nggak apa-apa deh diisi lagi. Sabtu yang penting gue kosong. 1-2 acara gitu ya. Iya. Tapi lu tuh kan mulai beda dari gue ya. Lu mulai itu dari umur kecil banget. Laki-laki umur berapa tuh? Umur 10 tahun. 10 tahun. 2009. Iya. Lu 99 kan ya? Gue 99. Iya, umur 10 tahun. Gue pas lagi sama keluarga gue mulai ngevlog, mulai nyanyi lah. Itu mulai ngevlog umur berapa berarti? Gue itu 16 tahun. Udah ngerti lah gitu. Oh iya. Kalau 10 tahun kan adik gue waktu mulai ngikut aja udah. Iya, itu kan ikut dan mereka tuh nggak kaku ya. Beda sama kita ya. Maksudnya beda sama gue. Karena udah terbiasa dari kecil dengan kamera kali ya. Nah, gue pengen nanya, apa perbedaan laki-laki yang dulu sama laki-laki yang sekarang? Dari cara lu manggung, cara lu ketemu orang, cara lu di depan kamera, apa yang perbedaannya apa? Laki-laki yang baru, bukan laki-laki yang baru, laki-laki yang sekarang ya, secara member aja udah beda kan. Dulu kan Al Dul bertiga, sekarang Al Dul plus Zafi. Zafi anaknya Mas Andra. Zafi anaknya Om Andra. Anak Om Andra dari member udah beda. Dari segi produksi juga udah beda. Kalau dulu kan kita masih umur 9, gue umur 10, Al umur 12. Dulu tuh lagu yang nyetain bokap, terus yang nge-produce bokap, bener-bener semuanya bokap, yang take gitar ada sound engineer, yang take drum gambar, yang take bass ada pemain bassnya. Sekarang lu sendiri semua. Sekarang kita udah beda sendiri, kita tanpa ayah kita rekaman sendiri, kita bikin demo, kita kirim demo ke ayah udah dengerin, kita take lagi bareng ayah, jadi sekarang udah ikut campur di semuanya ya? Iya, lebih mandiri lah, dan lebih terkonsep aja sih, kayak performing juga gitu. Performing ya, kayak sekarang ini di laki-laki gue dapet part 1-2 lagu ke depan. Jadi awalnya tuh gue sempet awal kita mau comeback kemarin, gue tuh sempet nyaranin ke Alamadul, kenapa kalau enggak laki-laki tuh dibikin, kalau mau awalnya kan kita formasi bertiga kan tanpa Zafi. Gue nyaranin kayaknya lebih asik kalau ada satu lagi. Enggak, gue bilang gue di depan deh. Kayak The Beatles jadinya. Al main gitar, gue main gitar, Dul main bass. Belakangnya biar aja anak band tuh. Tapi lu sekarang main drum kan? Iya, akhirnya si Al sama Dul terutama si Dul nggak setuju dia. Kata si Dul dia, kayak lebih asik kan kalau kita ngeband deh. Jadi kayak yang ngebass Dul, yang ngedrum tetap gue, yang itu si Al. Paling sekarang konsep barunya jadi ada 1-2 lagu yang gue ke depan. Yang satu lagu main gitar, satu lagu gue nyanyi. Jadi kita lebih fleksibel aja sih. Dan sedikit loh yang maksudnya adik kakak ngeband terus bikin lagu bareng tuh sedikit. Iya. Jangan kan adik kakak ngeband aja sekarang dikit bro. Iya. Sekarang isinya ngeband aja dikit ya. Sekarang isinya penyanyi semua. Penyanyi solo semua kan. Iya solois, makanya kita juga. Lo ada kepikiran untuk solo? Belum sih. Belum kepikir sama sekali? Belum. Kemarin sempat kepikiran cuman karena baru jalan di laki-laki jadi kayak ntar dulu deh, gue nggak enak juga kayak ini karena aja. Ngeband lebih asik bro. Lebih asik dan lebih nggak terlalu nguras, sebenarnya nggak terlalu nguras energi ya kayak
Kalau di laki-laki tuh mungkin 60% 60% yang mungkin yang nyanyi Al. 25% dulu gue tuh cuma kayak 15% gue nyanyinya. Oh, iya. Lebih enak lah ngedrum. Lebih enjoy juga. Tapi lu kedepannya akan ada pembagian part yang lu lebih juga pasti kan? Belum tahu. Agak susah sih soalnya kalau gue tuh kalau si Al kan dia kalau dia part nyanyi dia bisa lepas gitar karena kan ada Zafi yang main gitar dan ada additional gitaris. Iya. Kalau gue mau maju gue harus ada additional drummer. Sedangkan kan tuh ada cost lagi kan. Iya. Jadi kadang-kadang pas gue maju tuh ya udah akustikan, kita bikin sesi akustik. Jadi lebih fleksibel ke arah itu sih kita. Ikutin aja gitu. Oke. Gue mau ngeliatin foto El. Apa tuh? Ini lu umur berapa El? Berapa ya? 2 tahun nyampe ya? Lu risih nggak kalau gue tampilin foto kecil? Apa? Risih nggak kalau gue? Nggak sih. Malu nggak? Ini nggak kecil, ini gede banget. Nggak gitu dong. Maksudnya foto masa kecil. Ini di mana? Ini di mana? Kayaknya di rumah deh. Ini mungkin 1-2 tahun kali ya. Gua lupa juga. Tapi kalau kelihatan dari mukanya mungkin 1-2 tahun ya. Apa lebih kecil lagi? Setahun ya, kayak setahun deh. Gue mau nanya, lu tuh dibesarkan di lingkungan dari mulai lu lahir sampai lu ngerasa lu udah punya jati diri lu sendiri. Lu dibesarin di lingkungan yang kayak gimana? Gua sampai sekarang belum nemu jati diri gua. Nggak mungkin sih. Gimana ya? Dibesarin ya di lingkungan yang kayak gimana? Lebih ke lingkungan yang nyantai sih, karena mungkin isinya musisi semua, dan mungkin juga karena ya gue bisa dibilang anak bos ya, jadi kayak mungkin pegawai-pegawai mau ngelarang juga takut kan, asal anak bos senang gitu kan. Kayaknya dibesarin di kalangan musisi sih, jadi di kalangan musisi yang Jawa. Iya. Jadi udah terbiasa dengan bahasa Jawa, terbiasa dengan. Oh berarti lu mulainya bukan langsung di Pondok Indah? Pondok Indah. Lahir di Pondok Indah? Pondok Indah. Oh udah di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Pondok Indah. Oh iya, yang gua tahu tuh lu rumahnya tadi tuh nggak segitu. Lu beli rumah tetangga, lu beli lagi, lu beli lagi gitu kan. Lu besarnya di situ? Besar di situ. Kayaknya gue lahir di Bintaro. Cuman nggak nyampe 6 bulanan. Terus pindah. Udah di Pondok Indah. I see. Iya. Di situ baru lu sekolah? Sekolahnya di daerah situ juga, Bakti Mulia. Dari SD kan? SD ya udah keluyurannya di sini-sini aja nih. Kita Pondok Indah. Anak Pondok Indah lah kita. Dan lu sekarang juga lebih nyaman di Pondok Indah kan daripada di... Iya, karena kemana-mana deket juga sih. Deket. Dan apalagi sekarang udah ada PI Mall 3, Street Gallery, kayaknya udah lengkap di sini semua nih. Udah nggak perlu jauh-jauh ya. Dan teman-teman lu juga di sini kan? Lingkungannya Jaksel semua. Nah, dari lingkungan yang menurut gue ya, kan lingkungan lu lumayan, lumayan circle yang kecil ya? Lumayan ya. Lumayan kecil dan tiba-tiba lu memberanikan diri untuk ngambil pendidikan di luar negeri. Apa yang bikin lu ngambil keputusan itu? Apa ya? Bahkan di sekolah lu pun itu nggak banyak kan yang keluar negeri. Betul. Kenapa lu ngambil keluar negeri? Dulu nggak ngambil, Al nggak ngambil. Waktu itu sih lebih kepingin nyenengin orang tua aja ya, karena waktu itu yang minta nyokap. Oh gitu. Tapi ada kebetulannya, emang nyokap nawarinnya di kota favorit gua. London. Yang mana adalah ada Chelsea. Tim favorit gue Chelsea di London. Band favorit juga di London. The Beatles. Macam-macam lah, pokoknya semua influence gue ke London. Jadi kayak buat gue nggak terlalu susah untuk nolak. Itu butuh keberanian loh untuk pindah dan jauh dari zona nyaman lo. Iya, awalnya agak susah sih emang, cuman adaptasi ya, setelah nemu temen, nemu tempatnya, udah dapet vibes-nya ya, akhirnya sekarang gue kayak sering ke London, malah gue yang kangen London sekarang. Iya, karena katanya homey banget ya di situ. Jadi udah kayak rumah kedua. Kayak tahun ini aja gue ke London udah 2 kali, malah jadi gue yang kesana mulu. Lu ada kemungkinan nggak sih ngambil S2 gitu di sana? S2 mungkin. Bakal di London lagi atau di tempat lain? Nyokap tuh nawarin lagi, jadi katanya kamu mau kuliah lagi nggak? Dia nawarin antara mau di US atau di UK. Kalau di UK itu setahun, di US 1,5 tahunan kalau nggak salah deh. Kalau di US tuh benua baru lah, kita explore new continent. Kalau London
ya udah hafal lu lah ibaratnya. Itu dia sih pasti dilamanya pingin explore kontinen baru atau balik ke London lagi. Cuman masalah timing belum tahu. Lu yang milih bisnis kan? Iya. Itu. Dan nanti ke depan di S2 lu mau bakal memilih apa tuh? Belum tahu. Belum tahu. Sekarang udah banyak banget yang aneh-aneh. Iya, udah banyak. Kemarin teman gue tuh Ada digital media coba sekarang. iya, enggak, teman gue applied imagination apa sih? Jadi dia di kelas tuh suruh berimajinasi. What? Gila. Applied imagination kalau nggak salah ada, dan itu kelas itu baru 2 tahun kalau nggak salah. Berimajinasi. Udah banyak apa namanya? Iya. Apa tuh namanya? Soal pekerjaan juga udah nggak ngerucut banget. Dan cita-cita anak-anak zaman sekarang pun bukan cuman pengen jadi dokter, polisi, kan? dan tentara. Tapi udah banyak banget, ada yang pengen jadi animator, ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang pengen jadi udah banyak kurikulum baru. Ya paling ya basicnya kan Master of Business Administration. Zaman-zaman dulu kan semua orang kayak BBA, MBA. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak deh. Cuman gue belum nyari tahu juga sih apa yang pengen gue pelajari nanti. Cuman kemungkinan besar berangkat lagi sih. Kemungkinan besar berangkat lagi. Cuman ya itu antara US atau UK belum tahu. Tapi kayaknya lu bakal ke UK lagi sih menurut gue, bro. Karena lu udah terlalu nyaman di situ. Itu dia kemungkinan London lagi kemungkinan. You grow up watching football kan? Iya. Kenapa Chelsea? Karena beda sama kakak Al. Kalau nggak salah dulu kayaknya gitu deh. Gue suka lu dukung apa? Gue suka Barcelona karena karena Bang Atta suka Real Madrid. Oh, ada clash-nya ya. Iya, karena dulu nggak boleh sama, tapi akhirnya lihat Messi lah, gue jadi suka Barcelona. Kalau gue Chelsea, ya kayaknya dulu tuh mungkin kalau cerita versi Al ya, katanya dulu gue sama Al mau main PS, si Al udah milih MU, gue mau memilih MU nggak boleh. Ya, sama banget ya. Sama lah kurang lebih kakak kan pasti gitu kan. Iya. Ya udahlah. Chelsea bener-bener lawannya banget. Dan gue nggak tahu, gue juga mungkin milihnya random aja kali ya. Maksudnya nggak tahu. Akhirnya jadi fan Chelsea setelah itu sampai sekarang. Lu gila juga, gila juga fans Chelsea. Lumayan. Gimana setelah di perpindahan tangan dari Abramovich ke hancur. Siapa namanya sekarang? Todd Boehly. Iya, Todd Boehly. Aduh, ya masa transisi lah kita harus apa ya? Tapi keputusan yang dari si Todd lu approve? Lebih ke kaget aja sih yang baru ini nih, yang jual pemain ke Arab, gue lebih ke kaget aja sih. Yang Mason Mount. Mason Mount baru ke MU. Iya. Ziyech, Kante, banyak banget loh. Iya. Sementara belanja yang kemarin aja menurut gue masih. Nah juga katanya tuh belanja yang kemarin tuh katanya duit Arab. Oh gitu. Nah itu yang gue juga belum terlalu kulik juga tuh. Jadi mereka belanja pakai duit Arab, nah sekarang dijualin ke Liga Arab. Jadi gue nggak ngerti nih Todd Boehly keinginannya apa juga belum lihat. Ya semoga aja, berdoa lah. Selain itu kan lo emang dari dulu emang suka bola kan? Lo suka bola. Bahkan di BM pun gue denger dari dulu tuh lu banyak bawa piala lo buat sekolah, ya nggak sih? Kita bisa dibilang generasi emas lah, kita setahun juara 3 kali waktu itu. Juara 3 kali ya? Juara futsal 3 kali. Iya. Oke, gue mau nanya ke lu FIFA Chelsea XI lo. Best XI. Oke. Kesebelasan Chelsea terbaik lo. Dari formasi dulu, apa formasinya? Formasi ya. Kayaknya 4-2-3-1 deh. 4-2-3-1. Kiper Peter Cech jelas. Oke. Left back. Fullback kiri Ashley Cole. Oh iya sih. Ashley Cole. Itu bagus banget sih. Ashley Cole, John Terry, Thiago Silva, sama kanannya siapa ya? Reece James deh. Reece James. Oh, Reece James lu suka banget? Suka. Karena dia sekarang ngaruh banget di Chelsea. Oke. Gue agak bingung antara Reece James atau Ivanovic. Sebenarnya Ivanovic juga bagus. Juga asik sih. Iya, gue kayak kanannya Reece James ya. Reece James ya. Oke, defensive midfielder. Aduh. Gelandang bertahan. Lampard tuh gelandang bertahan bukan sih dulu? Dia bisa dua-duanya, dia bisa gelandang bertahan. Iya. Bahkan Lampard itu yang keren, dia bisa roll banyak banget. Dulu kalau kita pakai di FIFA ya, roll itu bisa sampai sweeper. Iya. Kayak Lampard CDM deh, Lampard CDM bareng Kante nggak? Iya, bareng Kante. Lampard Kante CDM. Oke. Berarti 3 depan ya? Oke. Kiri dia pasti Hazard. Nggak ada lawan ya? Nggak ada lawan. Sepanjang masa ya? Sepanjang masa Hazard.
Fabregas masuk nggak? Aduh, iya belum masuk ya. Oh enggak, berarti Lu lebih suka oh enggak, berarti Oke. gelandang bertahannya Kante sama Fabregas. Oke. Depannya CAM Lampard, Oke. LAM-nya Hazard, Hazard. RAM siapa ya? Mata deh, boleh Mata. Mata. Juan Mata. Itu pas sih. Masih Carlo. Menurut lo, apa yang harus dilakukan Chelsea sekarang? Untuk naik dari keterpurukan di peringkat 11. Aduh, apa ya? Yang gue lihat, Menurut gua punya ide. nah kalau lu menurut lu gimana? Lu telepon bokap lu, your daddy, Deddy Irwan Mursi, suruh beli aja Chelsea. Terus kayak maju ya? Lu maju sebagai itu. Aduh, gue jujur sekarang Chelsea gue puyeng sih bro. Gue kayak ngeliat, anjir, buka IG-nya Fabrizio Rom tuh. Wah, anjir, isinya pemain gue semua. Keluar semua satu-satu. Bener-bener Aduh, apa namanya? dilucuti satu-satu. Bener-bener di apa tuh namanya? Cuci gudang pemain gue. Messi atau Ronaldo? Jujur. Messi. Bagus. Messi. Hampir gue lempar tadi. Sorry ya, Tak. Dia Ronaldo banget soalnya. Tapi kalau gue Messi sih gue. Oke, gue sekarang balik lagi mau ke L lagi. Menurut lu ya, lu dari kecil udah di depan kamera, udah di tengah spotlight yang begitu besar dulu, dari kecil sampai sekarang. Bahkan dulu ada yang ngikutin kehidupan sehari-hari lu. Mungkin sekarang kan orang nge-vlog ya. Dulu kan ada reality show, Iya. ada manggung dari sejak kecil, terus ada sekolah dan lain-lain. Dan apa sih, perjalanan hidup lu sekarang juga nggak jauh beda sama, maksudnya jalan hidup yang lu pilih nggak jauh beda sama bokap dan nyokap lu kan ya. Satu industri lah ya. Iya, menurut lu tuh merasa terbebani akan bayangan mereka yang besar, atau menurut lu itu sebuah privilege bagi lu? Gue ngeliatnya lebih ke plus minus ya. Oke. Dibilang privilege ya, tapi dibilang beban juga iya. juga. Jadi kalau dibilang full privilege enggak juga. Nggak juga. Jadi ya setengah-setengah sih. Ya privilege-nya paling mungkin kita lebih gampang untuk dapat panggung dan Iya. sebagainya. Tapi kan nggak asal anak artis dapat panggung terus banyak yang suka gitu kan. Iya, tapi Gitu kan. susah nggak sih kayak setiap lu bikin karya pasti kayak dilihatnya akan selalu menjadi. Nih kalau di musik sih, kalau di musik iya? di musik agak Apalagi lu suka banget loh musik. agak dilema gitu loh kalau kita bikin lagu yang biasa-biasa aja, kita diceng-cengin kayak kok anaknya Ahmad Dhani lagunya gini sih. Tapi lagu yang kemarin gue suka Iya, banget. iya. Loh. Tapi kalau kita nggak bikin lagu, kok anaknya Ahmad Dhani nggak bikin lagu bikin sih? Jadi lagu. kayak dilema juga dan jadi beban juga akhirnya. Jadi beban ya? Iya. Tapi kan ya kita nggak bisa menuhin semua ekspektasi orang kan. Masih nggak sih lo mikirin orang gitu, mikirin omongan-omongan netizen? Enggak sih, nggak terlalu. Sejak kapan lu udah bodo amat dengan omongan orang? Itu lama loh prosesnya bagi gue. Untuk gak peduli sama omongan orang. Lebih ke kayak gue dulu pernah sempat peduli, wah sampai overthinking lebay Wah, gitu. emang iya sih. Tapi akhirnya pas dipikir-pikir nggak ngaruh juga ke kehidupan kita yang kita jalanin gitu. Jadi kayak ya udahlah daripada nambahin beban pikiran mending nggak usah dipikirin gitu. Jadi karena nggak ngaruh juga ke circle permainan kita lah, ke lingkungan kita nggak ngaruh juga. Jadi kayak ya udahlah. Masih jomblo? Masih. Udah berapa tahun sih lu jomblo? Apa ya? Tapi kok gue kayak gak percaya gitu kalau lu jomblo. 3. Lu emang pernah lihat gue sama cewek lain? Sama cewek lain, maksudnya sama cewek gitu? Nggak pernah kan? Ya ganti-ganti sih, nggak bercanda. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya gue apa ya? Mungkin lagi menikmati waktu sendiri. How you have fun sekarang? Gimana cara lu have fun? Selain ya udahlah, selain main bola dan lain-lain. Ya main PS, kumpul sama temen, kumpul sama keluarga, itu udah cukup. Oh, lu main game ya? Main game. Apa yang lu main? Main FIFA, main foot. Oh, main foot. Lumayan time wasting juga. Dan money. Iya. Itu banyak loh. Lumayan. Lu habis berapa? Nggak sebanyak akal lu. Anjing. Akal lu parah. Dia banyak akal lu. banget sih. Akal lu parah. Dia banyak banget. Aduh. Ya
Tapi sekarang kayaknya udah mulai di fase Kayaknya lu mau kenalan sama cewek baru. lebih ke bosen aja sendiri sih. Bosan sendiri. Tapi Kayak lu belum ada mulai sama siapa gitu. belum. Sama sekali. Belum. Nggak ada yang apa ya? Belum nemu aja sih. Kalau menurut lu akan berkeluarga nggak someday? Hah? Lu akan mau berkeluarga nggak someday? Ada loh orang yang berpikir nggak mau berkeluarga. Iya. Maunya sendiri terus. Gue masih alhamdulillah masih pingin berkeluarga. Di umur berapa kira-kira? Umur berapa ya? Dulu target gue tuh umur 24 nikah. Sekarang ini target Lu mau nikah gua. muda ya? Dulu. sekarang? Karena gue berkaca sama bokap. Bokap tuh umur 24 nikah. Iya, bokap umur 24 nikah. Seumur kita nikah. Tahun depan punya anak Al. Umur 27 gue lahir. Umur 28 dulu lahir. Awalnya gue mikirnya kayaknya, wah seru juga tuh. Tapi kan ketika takdir, kita dihadapi dengan kehidupan dunia yang real life takdir ya. berkata lain. Udah umur 24, ya masih gini-gini aja, ya udah nikmatin aja lah. Nikmatin aja. Tapi lu nggak ada target berarti ya? Nggak ada sih. Sama sih gue juga. Dulu target ada, sekarang udah. Sekarang kayak gue udah. Targetnya udah lewat. Ya udahlah, nikmatin aja. Nikmatin aja. Menurut tuh kakak Al duluan atau lu duluan? Atau Dul duluan? Kayaknya Dul deh. Kayaknya Dul deh. Kayaknya mungkin Dul. Dul kayaknya serius banget deh. Sepertinya begitu. Karena kayaknya kalau gue sama Al tuh lagi enjoy jomblo kayaknya. Karena kita kan habis pacaran lama. Kalian tuh kalau pacaran lama banget loh. Iya. Lu kemarin berapa semarin sama yang Mars? Berapa? 6 apa 7 tahun lupa gue. Wah, gila. Iya. Berarti lu dari SMP ya? SMA awal. Oh. Kayak gue dibilang, kok nggak bosen jomblo? Lo pacaran gue 6 tahun, jomblo 3 tahun, jomblo gue tuh baru setengahnya pacaran gue. Jadi kayak dibilang... Tunggu 6 tahun dulu ya? Iya, jomblonya? jangan juga. Dibilang... Tapi berarti lu sekarang udah mau start something new? Kasian lo cewek-cewek di luar sana. Gua ingin bersama El gitu tuh, cewek-cewek di luar. Belum juga sih, lagi pingin, ya lagi enjoy sendiri. Sama cewek-cewek yang digosipin kemarin nggak ada sama sekali yang lu dekat? Nggak. Let's talk. Gue pengen lu julitin seseorang deh. Boleh gak? Siapa tuh? Jeffrey Nicole. Kenapa dia? Gak apa-apa. Katanya lu mau... Gue kemarin lihat podcast. Terus katanya dia tuh pengen tinju sama elu. Iya, gue juga kemarin lagi di rumah. Tiba-tiba rame ditek-tekin kan. Ada si siapa namanya? Botak terkuat lah. Ada si Nicole lah. Jadi lu sebenarnya mau tinju sama siapa? Gue mana aja sebenarnya, gue mah yang mau, apalagi kalau udah ada yang nantangin ya, sebenarnya lebih pingin sama yang nantangin. Maksudnya kalau misalkan Berarti sekarang Nicole dong. first choice-nya ya Nicole, karena yang nantangin ya Nicole. Kalau yang nantangin lu ya lu, kalau yang nantangin Atta ya Atta. Tapi karena sekarang yang nantangin Nicole ya berarti first choice-nya Nicole. Tinggal mana aja nih alamatnya, kirim aja. Ntar kita tinggal adu jotos, kan gitu. Ya, jangan dong. Bikin show sekalian. Kemarin tuh yang si Celos bikin itu naikin industri boxing loh. Kalau lu bikin juga tuh pasti naikin juga. Iya, apa gue bikin sendiri aja sama Nicole ya? Kemarin yang volley kita bikin yang apa sih namanya? Yang Media Clash. Clash. Itu naikin apa ya? Hype orang ke volley lagi. Iya. Ke volley pantai, ke volley. Iya. Kalau menurut gue jangan sih. Karena yang terbuka akan banyak lagi. Mendingan langsung bener bikin serius. Iya, gue tuh kemarin apa bikin di Monas itu, di Monas atau ring kotak gitu isinya ratusan ribu orang gitu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Aduh. Panas lagi loh. Ya tergantung, sebenarnya lawan Nicole enaknya gue menang tinggi aja sih. Berarti sekarang lu siap. Siap lah. Si Nicole siap. Nggak tahu. Kan dia yang nantangin. Berarti dia siap dong. Harusnya siap. Nggak tahu. Siap nggak? Cuma ditantangin ayo. Cuman gitu gue orangnya nggak banyak ngomong. Betul, kayak yang tahun lalu kan gue ditantangin. Terus lawan gue bacot. Gue juga gue orangnya diem aja. Yaudah. Tapi kita buktiin di ring. Si Winston waktu itu banyak ngomong, di ring mimisan. Ya kan? Kan mending kita kita diem di ring, lawan ya mimisan. Mending gitu. Mending kayak gitu. Cuma kalau ditanya lawan Nicole pede apa enggak, ya pede lah. Pede ya? Pede. Lu perlu waktu berapa bulan untuk
untuk ini? Untuk persiapan boxing kalau menurut lu ya? Lawan siapapun nantilah. Wah, boxing ya? Boxing kalau jujur ya, karena kalau gue tuh bukan yang rutin boxing sebulan tiap minggu gitu, enggak. Alah, yang kemarin lu juga sama Winston latihan juga kalau lu mau doang. Makanya kan, iya. Gue tuh lebih 1-2 bulan, 2 bulan lah minimal persiapan tuh. 2 bulan. Kalau yang bener-bener nggak tinju ya, tapi maksudnya bukan nggak tinju, maksudnya udah punya basic tapi nggak yang rutin. Kalau mau tanding menurut gue perlu 2 bulanan lah untuk rutin. Ya? Buat gue ya. Tapi kalau lawan Nicole sehari cukup ya. Siap. Oke. Tadi potong TikTok nih ya. Tapi lu suka dengan tinju? Suka. Gue dari kecil. Tapi kalau lu misal diajakin UFC, lu siap juga nggak? Nah, kalau UFC gue kurang ada basic ya? Kurang ada basic dan lebih banyak peraturannya? Iya, terlalu ribet. Kalau gue tuh lebih suka ya udah kalau laki ya udah ayo berdiri, adu tangan aja ayo. Nggak usah kaki, nggak usah main cekek, nggak usah main ambil kaki, nggak usah main kunci tangan. Ayo berdiri pukul-pukulan. Tapi kelihatan lu berarti kayaknya dia di sekolah kayaknya yang ganteng. Lu berapa kali dia dipanggil guru BK dulu? Nggak pernah dia panggil kesiswaan. Sama aja. Aduh. Tapi berapa kali dulu lu? Terlibat dalam pertengkaran. Tapi kan belum tentu lu yang mulai nih. Guru-guru tuh sebenarnya lu terkenal sering berantem atau enggak? Nah, guru-guru tuh sama gue tuh kayaknya benci tapi sayang kayaknya deh. Benci tuh karena gue ya agak nakal, maksudnya nakal dalam artian ya nakal SMA. Masih wajar lah ya. Iya, nakal SMA masih dalam wajar. Tapi ya tadi dalam futsal gue setahun bawa 3 piala. Jadi imbang gitu loh. Sayangnya di apa sih ekskul tuh nggak ada boxing ya. Coba lu boxing pasti lu menang. Iya. Bro. Oh, dulu tuh kayak dulu nggak ada ekskul boxing gitu. Iya, dulu Bulungan Cup sempat ada tuh, gue nggak ikutan tuh karena nggak ada ekskulnya di BM. Oh iya, Bulungan Cup dulu. Bulungan Cup di SMA tuh mantep kan banget. Dulu kan kayaknya pride banget tuh kalau join. Cuman Lu menang nggak waktu itu Bulungan Cup? Futsal gue sempat juara 2. Oh gila, lu luar negeri. Sampai main di Gor Bulungan gue. Sekolah swasta yang ngalahin negeri itu kayak dulu BM doang. Makanya jadi kayak guru-guru tuh ini anak nakal tapi bawa piala. Jadi kayak bingung juga dia. Ya udahlah. Oke. Tinju ini ini kan banyak yang bertanya-tanya lu bakal ngambil di HSS lagi atau mungkin Beyond atau mana gitu? Ya yang mana aja yang nyiapin lawannya Nicole aja deh. Oke, siap. Kalau Beyond nyiapin, ayo. Kalau HSS nyiapin, ayo. Kalau Beyond atau HSS nggak nyiapin, gue bikin sendiri ntar. Wah, siap. Iya kan? Siap. Gue lebih suka kayak gitu. Pokoknya yang penting lawannya Nicole aja. Gue karena otaknya padang, mending bikin sendiri. Gue orangnya tuh nggak gampang panas, cuma kalau udah ditantang tuh kok panas? iya, karena gitu, yang nantang bukan gue nggak pernah mulai. Oke. Lu tuh kayaknya gimana ya? From creating content to boxer to acting lu juga pernah, to musician. Sekarang tuh what is your top priority sekarang? Sekarang mungkin lagi di musik kali ya. Musik ya? Musik, karena memang laki-laki lagi balik lagi. Tapi gitu karena ya makanya tadi kan lu nanya kan sampai kapan menemukan jati diri. Makanya gue jawab, gue belum menemukan jati diri. Itu bukan bercanda, itu beneran. Karena gue juga belum tahu nih, gue mau fokus di musik kah? Atau fokus di acting kah? Atau fokus di YouTube kah? Iya. Ya kan, karena kalau... Sejujurnya gue juga sih. Iya kan, karena kalau gue ngejalanin semuanya itu... Apa yang di depan mata aja dulu ya? Iya, dan tapi akhirnya jadi nggak fokus. Jadi kurang, kalau gue menurut gue jadi kurang maksimal aja gitu. Tapi untuk yang lu jalanin sekarang, misalnya laki-laki yang sekarang nih, single yang sekarang, lu cukup fokus menurut gua. Lumayan. Mungkin lu tapi kerjain fokusnya apa yang di depan mata lu kali ya? Maksudnya mungkin lebih ke ini kali ya, kayak kalau laki-laki itu kan band ya, jadi tapi band tuh kita habis kumpul ya pulang, ya udah kita pulang masing-masing gitu loh. Oke. Kalau ini kita kayaknya belum dapat itunya ya kalau di laki-laki itu. Oh, I see. Jadi masih ya gitu-gitu. Jadi mau fokus di musik juga, si Alama dulu juga punya kegiatan masing-masing sendiri. Mau fokus di yang lain tapi passionnya di musik, jadi agak bingung juga sebenarnya.
Oke. Jadi sekarang ini ya jalanin aja semuanya yang ada. Tapi ya gitu, jadi kadang-kadang pasti kurang maksimal. Kedepannya lu bakal nggak? Kedepannya lu, menurut lu bakal, what do you see yourself in 10 years deh? 10 tahun lagi. Lu bakal tetap di musik, di content creating, atau Itu dia juga PR gua. atau lu bakal masuk ke dunia yang berbeda, mungkin kayak politik, atau lu jadi bisnis, Itu dia. Gua belum bisa. atau lu bakal ngelakuin semuanya. Gue juga nggak tahu. Itu dia, itu dilemanya itu. Gue juga masih nentuin apakah gue mau pelan-pelan ngejalanin semuanya, tapi fokusnya kepecah, apa mau fokus di satu. Tapi bener-bener yang high quality gitu loh. Kayak bisa, contoh lah misalkan, mungkin kalau zaman dulu Dewa, bokap gue kayak gue gini, maksudnya ada kegiatan media clash, ada kegiatan nge-YouTube, ada kegiatan Banyak syuting banget program. sekarang ya, Kayaknya mungkin kualitas musik Dewa nggak akan sebagus itu. Iya ya. Kayaknya ya. Nah, kayak gue juga kayak mikir nih, gue mending Tapi kayaknya serabutan semuanya, tapi ya udah hasilnya ya gitu-gitu aja. Atau fokus di satu tapi jadi legend gitu loh. Itu yang masih agak bimbang juga dan belum nentuin. kalau gue sendiri sih ya, Kalau lu udah nentuin? kalau gue di umur yang, gue kayaknya masih muda banget deh bro. Iya, sama kita. Gue lagi pengen banget belajar banyak hal. Jadi gue lakuin aja semuanya. Nanti yang di depan gue mana yang menurut gue paling... Tapi yang sekarang itu yang paling passion, kayak gue kan gue ngelakuin semua nih. Tapi gue paling passion musik. Musik. Kalau lu apa? Gue sih, apa di depan gue aja. Ini misalnya di bulan ini gue bakal ngerjain apa aja. Itu yang gue fokusin aja tuh. Misalnya di bulan kemarin, gue musik. Ya, Di bulan ini gue harus pengen lifestyle. ini. Bisnis, ada ini. Gue fokus di situ. Gitu sih. Per sesi gitu. Per berarti. sesi aja, per event. Tapi bagus nggak maksudnya hasilnya? Hasilnya sih oke aja sih menurut gue ya. Puas ya lu? Orang yang nilai sih. Tapi dari diri gue selalu ada rasa nggak puas. Iya, kalau gue kadang-kadang nggak puas kayak, aduh ini cuma kayak setengah-setengah di semuanya gitu Iya, loh. Jadi, kenapa ya kalau kita ngelakuin sesuatu, padahal kita udah suka banget nih, udah cinta banget sama yang kita lakuin, tapi kayak ngerasa nggak puas terus ya. Apa itu manusia ya? sepertinya begitu. Sifat natural. Oke, kita kembali lagi ke kehidupan Jaksel. Wis. Lu tuh orang yang tipe nongkrong sekarang tuh masih oke nggak sih lu kayak nongkrong keluar gitu, Gue sekarang udah main di kafe? nggak terlalu sering sih. Nggak sesering apa ya maksudnya. Karena gue SMA dulu sering banget. Gue bisa kayak seminggu keluar 5 kali. Seminggu keluar 6 kali dan gue merasa keren. Gue tiap hari cabut nih bro. Sekarang gue kayak, Duh ngapain ya? iya aduh ngapain sih, mending istirahat deh. Iya kalau misalnya Energinya udah lagi ada habis. acara teman, Iya, ada gitu. acara temen datang. Kadang juga ada acara temen, Males juga. di rumah aja deh sama keluarga deh. Udah habis. Kalau di sebenarnya. rumah sama keluarga lu main sama siapa biasanya? Main sama Al, sama adik-adik yang kecil-kecil kan satu rumah kan. Oh iya ya. Ada Ali Safia. sama Via. Heeh. Iya. Kalau Al tuh kadang-kadang kita suka nge-food champ bareng. Oh. Weekend league kan, jadi kita malam mingguan Main malam mingguan kita berdua laki-laki ini si jomblo-jomblo ini main FIFA di kamar. Nggak usah berkecil hati, gue juga kayak gitu. Sama ya? Tapi gue main Mobile Legend. Oh iya, ini. Iya, kalau FIFA tuh kadang-kadang udah 2 match, 3 match, Bosen kita ya? lawanin kita juga bosen. Iya. Mungkin kalau pro club mungkin agak lebih seru kali ya. Ramean ya. Ramean Iya, ya. iya. Kalau kita mainnya foot sih, jadi yang sendiri cuman bikin tim. Oh iya iya. Cuman iya. jadi tiap minggu tuh hadiahnya beda-beda, jadi kita tiap minggu kepancing pengen main terus. Terus gue pernah tuh gue ikutin kan, gue main. Wah anjing, waktu gue kehabis buang banyak Waktu banget habis, bro. Ya, duit iya. juga habis. Gue kemarin Duit gue habis, sempat aku main habis. foot juga. Gue kayak anjing, buang waktu jangan. Aduh. Oke, next. Laki-laki bakal ngeluarin single lagi kapan? Laki-laki. Atau akan ada konser laki-laki? Belum. Jadi kita tuh kemarin rencananya kita mau ngeluarin langsung 2 single. Yang satu single baru, yang satu recycle. Oh, recycle. Recycle lagu Dewa. Ada lagu Triad. Seru sih. Cuman karena waktu itu ayah lagi sibuk, terus waktu itu lagi libur puasa kalau nggak salah. Bocoran lagunya. Ada deh. Cuman jadi kita nggak sempet ngerambungin dua lagu ini. Jadi yang satunya tuh baru sekitar mungkin 50% ya.
Soalnya gue yang lagu kedua gue udah take drum. Cuma nggak tahu apa yang nggak hambat tuh. Fun fact, gue tuh baladewa parah loh. Serius lu? Gue suka banget Dewa. Jadi pas kemarin konser yang Jis, gue udah beli 6 tiket. Gue gagal datang karena ada acara. Kerjaan ya? Iya, terus yang di Istora. Oh ya, Kerajaan Cinta. Udah seneng banget tuh gue dapet tiket gratis kan. Bagus lagi spotnya. Acara lagi. Ya ntar di GBK lah, GBK. Bulan depan. Bulan depan di GBK? Tanggal 12. Iya, semoga dapat lagi tiketnya. Bisa nanti kita tiket gratis ya. Lihat bawah. Orang dalam enak, guys. Daripada harus lewat calo kan? Betul? Nah, oke. Pertanyaan cepat. Jadi, L harus menjawab secepat mungkin tanpa memberi alasan. Boleh deh kasih alasan deh. Boleh. Oke. Pilih Al atau Dul? Atau? Alasannya kan kakak adek. Iya. Lu pilih Ata atau adek lu yang 9 yang lainnya? Suruh pilih satu. Bisa lu pilih satu? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Kaya tapi sedih atau miskin tapi bahagia? Kaya tapi bahagia. Nggak bisa itu dua. Jangan kayak gitu lu ngakalin pertanyaan gua mulu. Gua kayak lebih mending miskin tapi bahagia. Oke. Karena kalau kaya nggak bahagia buat apa? Buat apa? Capek. Cewek suka telat atau cewek matre? Matre itu, menurut lu matre apa? Realistis atau enggak? Realistis. Gimana ya? Menurut lu cewek matre itu realistis atau enggak? Kan banyak yang bilang, cewek bukan matre, itu namanya realistis. Menurut lu setuju apa enggak? Gimana ya? Setuju enggak? Cewek, ya setuju-setuju aja sih sebenarnya. Setuju ya? Kayak sekarang banyak cewek-cewek cantik, pacarnya kan udah yang om-om yang punya kafe Senopati sono. Yang satu lagi yang ini pacaran namanya yang kafe Senopati sono. Kan mungkin dia mencari kebahagiaannya dari... Ya mungkin, makanya mungkin nyarinya yang ada duitnya kan ya nggak salah. Ada orang yang iya benar, kan preferensi orang beda-beda kan. Iya. Maksudnya kayak ada yang suka yang omnya itu omnya. Masa laki-lakinya itu berkecukupan. Ada juga yang suka cowoknya itu pemain bola, ada yang sukanya musisi. Mungkin ada yang suka ngerintis bareng. Ya preferensi mereka, suka mereka sih. Tapi gue respect banget sih yang bisa mulai dari awal bareng-bareng itu, gue respect banget sih. Iya, kayak sekarang agak susah nyarinya. Susah banget, tapi orang tua kita bisa. Orang tua lu gimana dulu? Ketemunya pas lagi di bawah kan? Iya, awal Dewa baru mulai. Iya ngerintis bareng. Apa di zamannya ya maksudnya? Enggak juga sih. Temen gue masih ada itu yang ngerintis bareng. Tapi gue tergantung ketemu jodohnya juga betul, sih ya deh. Betul. Tergantung ketemunya di mana juga kayaknya. Terkenal karena prestasi atau sensasi? Atau prestasi yang ada sensasinya? Prestasi kayaknya. Menurut lu prestasi harus bersensasi atau enggak? Prestasi boleh dibumbuin dengan sensasi. Untuk exposure. Kalau ada orang yang ngejar sensasi dulu untuk prestasinya ke depan, salah konsepnya deh. Salah konsep. Emang ada ya? Ada banyak. Kasih dulu. Mencari sensasi dulu, akhirnya dia bikin sesuatu. Iya. Yang penting gue dapet kickstartnya dulu, ngerti kan maksud gue? Paham. Gua nggak gitu sih. Lu nggak ya? Lu main prestasi, tapi tetap dibumbuin sensasi. Ya dibumbuin dikit boleh. Kalau nggak ada prestasi mending nggak usah dibumbuin. Nggak usah dibumbuin. Mending kita matiin kompornya, tidur. Iya. Nembak cewek atau komitmen aja? Sekarang menurut lu menembak cewek itu masih zaman apa enggak? Iya. Soalnya kayak di Jakarta udah jarang ya orang nembak cewek. Sekarang tuh kayak udah jalan bareng berapa kali ya? Berarti lu punya gua gitu. Sekarang banyak fenomena juga sih. Ada yang putus masih jalan bareng. Betul. Ada yang nggak jadian tapi jalan bareng terus. Jalan bareng terus. Kalau lu lebih prefer yang kemana? Untuk di posisi lu sekarang ya? Mungkin lu gak mau terlalu serius, jadi kayak gak usah pacaran dulu, yang penting kita berteman. Lu ada buat gua ada buat lu. Atau lu butuh seseorang yang pengen lu jalan lagi bareng? Lagi nggak ada sih. Enggak. Lagi nggak ada. Iya. Tapi nggak prefer kemana-mana? Enggak, sama aja semuanya. Oke. Thank you El untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga sama. ada pesan untuk rakyat Indonesia.
2024. Canda kelas. Ada pesan buat Nicole? Buat Nicole, apa ya? Ayolah deal aja lah gitu ya. Ayo dicepetin aja lah gitu ya. Apa ya nih pesan buat Nicole? Ya semoga aja jadilah kita berantem di ring. Oke. Biar cewek-cewek pada Oh, oke. Tapi enggak sih. Untuk Gue emang pengen lawan Nicole. Oke. Oke, sekarang untuk cewek-cewek di luar sana yang ingin dapatkan L. Hai. Nggak tahu. Gue bingung lagi mau ngomong apa. Ya udah. Bye bye guys. Makasih ya udah main.